Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemasaran Event yang beranggotakan Diah Kumalasari, Eki Yuni Kartika, Hanifah Miftahur Rizki, dan Hisham Riza Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Diah Kumalasari, NIM 206190016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran event. Pemasaran event adalah salah satu cara ampuh dalam menyampaikan pesan suatu brand dengan mengajak konsumen dan potensial konsumen untuk terlibat dalam sebuah event yang diadakan oleh perusahaan. Kosa menjelaskan, pemasaran event adalah suatu bentuk promosi yang dilakukan dan didesain untuk menarik perhatian sehingga mampu menciptakan suatu kesan dan pengalaman tersendiri bagi konsumen. Menurut Leonard H. Holile, pemasaran event memerlukan suatu entertainment, engagement, serta enterprise agar suatu event menjadi acara yang berkesan. Event merupakan sarana untuk memperkenalkan brand image suatu produk atau jasa. Dengan menyelenggarakan event, suatu organisasi bisnis ingin memberikan kesan mendalam bagi konsumen terhadap produk atau jasanya, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan brand image organisasi tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai aktivitas pemasaran yang mendukung, di mana dalam pemasaran suatu event tidak hanya berupa aktivitas yang berlangsung satu kali, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Aspek atau proses pemasaran event yaitu ada satu, menetapkan tujuan acara. Percuma jika suatu event hanya menetapkan berbagai produk strategi pemasaran tanpa ada tujuan yang melandasinya. Jika tidak didasarkan pada tujuan dari event itu sendiri, maka suatu aktivitas promosi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua ada identifikasi target pasar. Diharapkan pada suatu segmen yang memiliki karakteristik yang sama, organisasi terkait bisa membaca sikap, perilaku, dan preferensi konsumen dalam hubungannya dengan merencanakan event. Yang ketiga ada merencanakan fitur produk yang ditawarkan. Dalam konteks event, produk mencangkup 4 elemen utama, yaitu ada barang atau konsumen berwujud, ada layanan atau komponen tidak terwujud, ada pencitraan merek, dan ada reputasi. Yang keempat ada menetapkan harga acara. Suatu organisasi bisnis harus cermat dalam mengatur strategi agar harga yang telah ditetapkan dapat menutup biaya operasional serta memperoleh profit yang optimal. Pengelola event hendaknya dapat menetapkan pengaturan harga suatu dengan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut: ada waktu penyelenggaraan event, ada harga promosi, ada metode pembayaran, dan ada diskriminasi harga. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pemasaran event. Yang pertama yaitu terkait tujuan pemasaran event. Nah, salah satu cara yang ampuh dalam mempromosikan keunikan dan keunggulan daerah yaitu menggunakan dengan kegiatan atau sebuah event marketing. Nah, di mana event marketing itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan brand awareness kepada konsumen sehingga dalam pemasarannya itu dapat dilihat oleh konsumen dan dapat dicerna serta dilihat keunikannya. Nah, event marketing merupakan salah satu kegiatan promosi yang dianggap efektif sehingga strategi komunikasi bisnis industri destinasi wisata yang ada di daerah itu dapat ditangkap dengan mudah oleh wisatawan ataupun konsumen. Nah, manfaat dari pemasaran event. Yang pertama ada beberapa banyak manfaat dari pemasaran event. Yang pertama ada penciptaan pengalaman, di mana dengan adanya event marketing mempunyai kemampuan kita untuk langsung berhubungan dengan penciptaan target pasar. Kita langsung bisa berhubungan dengan konsumen maupun dengan
produsen yang ada di event pemasaran tersebut. Yang kedua yaitu event sebagai sebuah strategi fortifikasi ya. Manfaat dan strategi fortifikasi merek tersebut antara lain mengurangi biaya komunikasi, karena dengan citra yang sama baik atau sama kuatnya itu akan menjadikan fortifikasi dalam sebuah merek atau brand itu menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu kontribusi terhadap kesadaran merek. Nah, kita ketahui ya kawan-kawan bahwa di setiap daerah ataupun di setiap tempat itu memiliki brand tersendiri. Bahkan di daerah misalnya di Ponorogo memiliki brand yaitu Reok Ponorogo. Nah, di situ kan ada merek-merek ternama. Nah, salah satu manfaatnya di pemasaran event atau event marketing itu untuk kesadaran terkait merek yang ada di dalam daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi terhadap persepsi kualitas. Nah, event-event yang biasanya terjadi pada event-event yang besar yang berkontribusi tinggi terhadap persepsi kualitas. Misalnya dalam sebuah event di daerah ada pagelaran Reok Ponorogo. Nah, di situ nanti akan ada pengunjung, akan ada konsumen, akan ada wisatawan yang masuk dan akan mengetahui bagaimana kualitas produk yang ada di dalam daerah tersebut. Nah, itu juga merupakan salah satu manfaat adanya event marketing, ataupun dengan hal tersebut para konsumen, para wisatawan dan para orang-orang muda yang ingin melihat bukan orang muda saja ya, para wisatawan lokal itu dapat melihat bahwa di daerah tersebut itu memiliki sebuah brand yang baik, memiliki sebuah kualitas yang baik. Ya, begitu ya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis event marketing. Event marketing sendiri merupakan bentuk dan komunika pemasaran terpadu sales promotion. Event marketing dapat didefinisikan sebagai kegiatan langsung. Dalam hal ini, kegiatan langsung dimaksud dengan kegiatan yang bertemakan seperti festival musik, festival olahraga, atau bentuk lainnya yang bermaksud mencapai marketing objektif. Dalam menentukan jenis event marketing yang akan digunakan, perusahaan dapat menyelesaikan pada bidang industri, target, audiens, dan anggaran. Di antara jenis event marketing yaitu yang pertama seminar. Seminar atau yang sering disebut webinar jika diselenggarakan secara daring adalah cara yang berfokus pada pendidikan yang dihadiri oleh sekelompok orang. Yang kedua adalah workshop atau lokakarya. Lokakarya mirip dengan seminar karena memiliki fokus untuk berbagai pengetahuan kepada peserta. Yang ketiga adalah konferensi. Konferensi adalah acara besar yang biasanya diselenggarakan oleh satu perusahaan besar dan disponsori oleh bisnis-bisnis lain yang lebih kecil. Yang keempat yaitu peluncuran perdana. Acara peresmian atau perayaan kerap dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pengenalan produk baru atau sekedar merayakan kesuksesan atau pencapaian tertentu. Yang kelima yaitu trade show atau pameran. Pameran dagang atau eksposisi adalah acara besar yang diselenggarakan untuk bidang industri atau jenis produk tertentu. Yang keenam adalah pop-up shop atau bazar. Pop-up shop atau bisa juga disebut bazar adalah ruang berjualan sementara yang diberikan kepada perusahaan untuk menjual produk mereka di lingkungan tertentu.